Oke, perkenalkan nama saya Emilianto Seperebere, NIM 21120126. Di sini saya akan menjelaskan dua aplikasi artificial intelligence yang memiliki fungsi dan tugas yang tentu berbeda. Nah, yang pertama, teman-teman, kita ada yang di sini tuh namanya ChatGPT. ChatGPT itu singkatan dari dia itu kayak chat box apa chat GPT, open chat GPT atau GPT ini kepanjangan dari Generative Pre-trained Transformer. Nah, seperti apa chat GPT? Mungkin teman-teman ada yang tidak asing lagi dengan chat GPT ini karena bukan hal baru buat kita ya, apalagi di informatika. Jadi ChatGPT itu adalah sistem chatbot yang dibangun dengan menggunakan teknologi language model berbasis transformer, khususnya GPT atau yang tadi saya bilang Generative Pre-trained Transformer yang dikembangkan oleh OpenAI, satu perusahaan besar. Cara kerja ChatGPT itu cukup sederhana, teman-teman. Oke, mungkin yang belum tahu ChatGPT itu apa. Jadi teman-teman, ChatGPT itu adalah satu tools di mana teman-teman bisa memberikan perintah suruhan apapun itu, pernyataan. Nah, dan si GPT ini akan menjawabnya, akan menganalisa menjawabnya secara real time, secara langsung dan secara cepat seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerja ChatGPT? Mungkin kita kasih contoh dulu ya teman-teman. Saya kasih contoh di sini. Saya buat pertanyaan jelaskan. Oh sorry, jelaskan apa itu chat GPT. Nah, secara real time dia akan memberikan informasi detail tentang pertanyaan, suruhan, perintah yang kita input seperti itu. Jadi contoh sini itu adalah jelaskan apa itu ChatGPT. Jadi dia akan menjawab. Jadi ChatGPT itu adalah sebuah model bahasa alami, natural language processing yang besar dan kompleks yang dilatih dengan menggunakan teknologi GPT 3.5 yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT dirancang untuk berkomunikasi dengan manusia melalui teks atau suara dan memberikan respon yang terstruktur dan relevan berdasarkan pada input yang diberikan. Jadi kita input apa, dia akan melakukan hal sesuai dengan yang kita inputkan. ChatGPT memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, menganalisa konteks, memprediksi kata-kata berikutnya dalam kalimat, dan menghasilkan respon yang mirip dengan respon manusia. ChatGPT digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk chatbox, asisten virtual, pengenalan suara, dan analisis teks otomatis. Jadi, fungsi dari ChatGPT ini sangat amat berperan penting untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi untuk cara kerjanya teman-teman um, yang pertama itu uh, ketika pengguna mengajukan pertanyaan atau permintaan perintah, ChatGPT akan menerima input tersebut dan memproses melalui algoritma transformer yang telah dilatih sebelumnya. Setelah itu, ChatGPT itu akan mencari pola dan konteks dari pernyataan atau permintaan tersebut dan mencoba memahami apa yang dimaksud oleh pengguna. Yang ketiga, setelah memahami maksud tersebut, ChatGPT akan menghasilkan respon atau balasan yang dianggap paling tepat dan relevan dengan pertanyaan atau permintaan pengguna. Yang berikutnya, setelah menghasilkan respon, ChatGPT ini akan menampilkan balasan tersebut ke pengguna dalam bentuk teks dan bahasa natural yang mudah dipahami oleh pengguna. Jika pengguna merespon dengan pertanyaan atau permintaan tambahan, maka ChatGPT akan melakukan proses yang sama untuk memahami maksud pengguna. Jadi maksudnya kalau kita sudah dalam satu topik seperti ChatGPT itu apa, teman-teman jika membalasnya dengan pernyataan lanjutan, contohnya seperti kelebihannya apa? Nah, seperti ini. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan lanjutan dari ChatGPT ini, kita tidak perlu menuliskan lagi, oh kelebihannya apa sih dari ChatGPT? Kita cuma sebut kelebihannya apa. Dia akan memahami bahwa kelebihan pertanyaan itu mengacu kepada ChatGPT tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua yang akan kita bahas aplikasi AI itu teman-teman kalau cari di internet ini namanya Tome AI.
Nah, apa itu Tome AI? Teman-teman, Tome AI mungkin ada yang sudah pernah lihat, pernah dengar sebelumnya. Jadi Tome AI itu satu tools aplikasi, tools website yang bisa membuat slide presentasi sesuai dengan perintah yang teman-teman maksud masukkan. Jadi teman-teman ketika menyuruh, oke, buatlah create a PPT about like um, virtual assistant, dia akan otomatis membuat slide presentasi beserta gambar yang dia buat sendiri, seperti itu. Kita tidak perlu sign in ya teman-teman, kita tidak perlu sign in, kita cuma langsung try Tome. Di sini dia akan suruh kita untuk memberikan beberapa informasi yang dia butuhkan. Oke, bentar. Kita tidak perlu login ya teman-teman. Boleh login. Oke, kita login dulu. Login pakai email. Nah, cara kerja dari AI yang membuat slide presentasi otomatis itu berbeda-beda tergantung platform. Tapi secara umum, proses melibatkan penggunaan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan juga Machine Learning. Pertama, bentar, kita masih buka. Jadi mungkin belum banyak yang tahu ya tentang Tome AI. Ini powered storytelling. Jadi dia akan membuat sebuah storytelling beserta gambar dari topik yang kita masukkan. Contoh kita create baru ya teman-teman. Kita create baru, kita what you like to do. Contoh create create presentation 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 about machine learning. Kita enter. Nah, secara otomatis dia akan membuat slide presentasi tentang machine learning. Nah, seperti itu. Ini jadi cara kerjanya itu AI akan menganalisa perintah atau instruksi yang diberikan oleh pengguna melalui bahasa alami. Seperti buatkan presentasi tentang topik A, topik machine learning tadi, dengan gaya visual yang elegan dan terdiri dari 10 slide. Nah, teman-teman boleh nih. Nah, kalau ini kan cuma 8 slide. Teman-teman boleh suruh perintahkan sebanyak 10 slide, boleh. Kemudian AI itu akan memproses informasi yang menggunakan teknologi NLP, Natural Language System, untuk memahami maksud pengguna. Nah, selanjutnya, AI akan menggunakan teknologi ML atau Machine Learning untuk melakukan rekomendasi desain dan konten presentasi berdasarkan topik yang diberikan, seperti pilihan template, tata letak slide, icon, gambar, dan lainnya. AI akan memperhitungkan preferensi penggunaan terkait dengan gaya visual dan tema presentasi. Setelah itu, AI akan membangun presentasi secara otomatis berdasarkan hasil dan rekomendasi sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, gambarnya sudah ada, gambar itu akan otomatis dibuatkan dengan gambar yang baru, bukan gambar-gambar dari Google atau internet atau sumber lainnya. Dan terakhir, AI akan menampilkan hasil presentasi yang sudah jadi kepada pengguna untuk direview atau diedit sesuai kebutuhan. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin tidak puas dengan hasilnya, teman-teman bisa try again, bisa ulang dalam bentuk perintah yang baru. Contoh, make an slide presentation about machine learning, 10 slide, boleh tambahkan 10 slide. Nah, demikianlah AI itu menggunakan teknologi NLP dan ML untuk memahami perintah pengguna, merekomendasikan desain dan konten presentasi serta membangun proses. Mam, suara masuk di sini, Mama. Mam, ini jalan pakai suara HP ini. Jadi itu kalau perbedaan antara keduanya, teman-teman, kelemahan kelebihan. Kalau Tom AI ini kelebihannya itu bisa membuat gambar secara otomatis sesuai dengan topik yang kita bikin. Dan juga Tom AI bisa memperhitungkan maksud kita apa dan bisa membuat topik slide berdasarkan struktur yang sudah ada, yang sudah dipelajari oleh AI tersebut. Sama juga seperti ChatGPT, inputan berupa teks, sama juga seperti Tome AI, tapi sayangnya Tome AI ini baru bisa menerima inputan dalam bahasa Inggris, belum bisa dalam bahasa Indonesia. Kalau ChatGPT itu bisa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Itu kelemahan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi artificial intelligence. Buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang dua aplikasi ini, silahkan cari-cari informasi lebih detail di internet, atau mungkin teman-teman bisa langsung mencobanya sesuai dengan uh, tutorial yang saya buat sekarang.
Terima kasih.